Halo teman-teman, mari belajar membuat gambar sketsa lautan dengan teknik perspektif satu titik hilang. Pertama-tama kita buat garis horizonnya, lalu menentukan titik lenyapnya atau titik hilangnya. Pada gambar ini saya menaruh titik lenyap atau titik hilangnya berada di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian saya menarik garis yang semakin ke arah depan tampak semakin membesar, tapi kalau misalnya kita melihatnya semakin jauh tampak semakin mengecil atau semakin sempit. Nah, garis ini saya jadikan sebagai gambar jalan atau jalan dermaga teman-teman. Saya menggambar dermaga yang mengarah ke laut. Nah, dermaga inilah yang menjadi fokus perspektifnya, jadi dermaganya semakin jauh tampak semakin kecil. Nah, ini saya buat masih dalam tahapan sketsa teman-teman. Saya menggunakan pensil jenis H untuk membuat sketsa ini, supaya sebentar saat mau menebalkan garisnya menggunakan drawing pen ini gampang dihapus atau bisa hilang dengan mudah saat dihapus karena warnanya tidak terlalu gelap karena menggunakan pensil jenis H. Nah, saya juga menggunakan bantuan mistar untuk membuat atau menggambar perspektifnya. Yang menjadi fokus juga ini saya juga kasih tiang teman-teman di ujung masing-masing dermaganya atau jalannya. Ini sebagai pengaman ya teman-teman, kalau ada yang jalan-jalan di dermaga ini bisa aman di samping kiri kanannya. Tapi kalau di gambar ini untuk bisa tiangnya ini tampak bagus harus benar-benar digambarnya lurus teman-teman, karena kapan kita gambarnya tidak lurus bisa efeknya tampak tiangnya seperti rebah. Kemudian saya juga menambahkan gambar orang sedang memancing di sini, dan saya menambahkan efek-efek di lautnya berupa gambar ombak. Kemudian juga saya menambahkan matahari dan awan. Selanjutnya saya menebalkan garisnya menggunakan drawing pen. Drawing pen yang saya pakai ini drawing pen 0,5, jadi agak tebal hasil garisnya. Pertama-tama saya memberikan outline atau mempertebal garis pada gambar orangnya yang sedang memancing. Kemudian saya menebalkan garisnya juga pada dermaganya. Untuk orangnya ini saya sebenarnya awalnya membentuk siluet, tapi karena gambar orangnya ini lumayan tampak agak besar, saya tidak jadi membuat berupa siluet, tapi masih menampilkan kayak memberikan bayangan ada pada bagian gambar orangnya ada yang tampak terang, kemudian ada yang tampak gelapnya. Yang lumayan lama ini dibuat teman-teman pada tiang-tiang pengaman pada dermaganya. Jadi kenapa lama? Karena banyak garis yang kita buat di sini. Garis-garis yang memberikan efek atau membuat gambar kita tampak lebih 3 dimensi. Jadi semakin jauh kelihatan semakin mengecil. Nah, untuk
gambar tiang atau kayunya di sini, saya juga hati-hati menggambarnya karena ada beberapa persilangan garis. Saya juga mengombinasikan drawing pen 0,5 dan drawing pen 0,1. Untuk garis-garis yang kecil sekali, saya menggunakan drawing pen 0,1. Nah ini ya teman-teman, lumayan lama dibuat. Jadi kalau untuk ada teman-teman mau meniru gambar ini, mungkin harus lebih sabar saat menggambar pada tiang-tiang di pinggir dermaga ini. Harus lebih sabar menggarisnya. Kemudian harus memperhatikan pertemuan garisnya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalnya kita menggambarnya dengan sabar, insya Allah gambarnya jadi dan hasilnya bagus. Jadi ini sebenarnya mudah, kita cuma perlu sabar saat menggambar tiang-tiangnya. Tapi kalau misalnya teman-teman agak kewalahan untuk menggambar tiang-tiangnya, mungkin teman-teman bisa membuat tiang yang lebih mudah di samping dermaganya. Mungkin cuma berupa tiang penyangga 1-2 batang, tidak perlu lagi kayak ada garis-garis atau tiang-tiang menyilang. Nah kemudian saya memperjelas garis-garis yang ada pada lautnya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui, judul gambar ini atau judul video ini gambar sketsa lautan dengan teknik perspektif 1 titik hilang. Jadi objek utamanya di sini laut. Jadi dermaga ini berada di laut. Sebenarnya awalnya saya juga mau menambahkan gambar perahu yang tampak besar di bagian depan, dan semakin jauh semakin hilang, semakin kecil ya bagian belakangnya. Tapi karena saya mau membuatnya yang lebih sederhana, saya tidak tambahkan gambar perahunya teman-teman, agar gambarnya lebih mudah dibuat. Setelah semua kita tebalkan garisnya, kita bisa menghapus hasil sketsa pensil yang pertama yang kita buat tadi. Untuk menghapusnya kita cukup memperhatikan garis-garis pensil yang tersisa. Jadi kita juga menghapusnya harus rapi, bersih. Kemudian kita lihat apakah ada efek-efek lagi, efek ombak atau lautnya yang perlu ditambahkan. Saya rasa gambar kita hari ini cukup sekian teman-teman. Jika teman-teman suka silahkan like, jika teman-teman tidak suka silahkan dislike saja.